Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas D akan mempresentasikan mengenai simulasi sistem antrian Umayumca Pasar Gede yang terdiri dari saya sendiri Nabil Dewani NIM 203, Anizah Rotul NIM 249, Trisdini NIM 256, dan Mutiara Ekstri NIM 257. Untuk pembahasan yang pertama, masalah sistem nyata, kedua, model konseptual, ketiga, hasil pengambilan data, keempat, simulasi sistem antrian, kelima, uji validasi dan verifikasi, keenam, analisis skenario terbaik, dan ketujuh, kesimpulan. Masalah sistem nyata berdasarkan pengamatan. Permasalahan yang ditemukan di Umayum Pasar Gede adalah antrian panjang yang sering terjadi khususnya pada waktu-waktu ramai. Faktor penyebab terjadinya antrian diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, antrian pada jam-jam tertentu. Pada waktu pagi menjelang siang sekitar pukul 9 sampai 11 dan sore hari sekitar pukul 4 sampai 6, terutama pada akhir pekan atau hari libur. Yang kedua, antrian karena keterbatasan tenaga kerja. Yang ketiga, antrian karena sistem pembayaran yang belum efisien. Yang keempat, antrian karena sistem pelayanan belum terintegrasi. Untuk model konseptualnya, yang pertama itu ada proses flow diagram dan logic flow diagram. Pada proses flow diagram itu, pelanggan datang, mengantri, pelayanan kemudian keluar. Untuk logic flow diagram itu, mulai pelanggan datang, mengantri, apabila mengantri, ya, antri pemesanan, dan in takeaway, menunggu pesanan, mendapatkan pesanan, antri pembayaran, pembayaran yang selesai. Apabila tidak mengantri, maka langsung dine in takeaway, kemudian menunggu pesanan, mendapatkan pemesanan, antri pembayaran, pembayaran kemudian selesai. Untuk hasil pengambilan data yang dilakukan pada hari Minggu 25 Mei 2025, tepatnya pada pukul 11.53 sampai 12.51 IB, data pengambilan yang dilakukan didapatkan data sejumlah 98 data. Kemudian hasilnya juga waktu antar kedatangan, waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam Waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan ada hasil histogram dan tabelnya. Pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan nilai alfa 0,02 diperoleh nilai statistik sebesar 0,045 dan nilai critical value sebesar 0,151. Hal ini menunjukkan bahwa nilai statistik lebih kecil daripada nilai critical value sehingga menghasilkan keputusan reject no, yang berarti bahwa data tersebut diterima dan berdistribusi. Lalu ada waktu tunggu. Pada pengujian Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai statistik sebesar 0,067 dan nilai critical value sebesar 0,151 sehingga diperoleh keputusan reject pada distribusi P ke B didapatkan hasil 0. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa data diterima dan berdistribusi. Selanjutnya ada waktu pelayanan. Pada pengujian Kolmogorov-Smirnov, alfa 0,02 diperoleh dari nilai statistik sebesar 0,042 dan nilai critical value sebesar 0,151, sehingga diketahui bahwa nilai statistik lebih kecil daripada nilai critical value. Maka diperoleh keputusan reject-nya adalah no, yang berarti data yang diujikan berdistribusi W ke B. Data diterima dan berdistribusi. Lalu, waktu dalam sistem, pada pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan nilai alfa atau tingkat ketelitian sebesar 0,02 diperoleh nilai statistik sebesar 0,088 dan nilai critical value sebesar 0,151. Diperoleh keputusan reject adalah 0, yang artinya data berdistribusi gamma, data diterima dan berdistribusi. Simulasi antrean skenario 1. Pada bagian masuk inputnya adalah data waktu antar kedatangan pelanggan berupa data rate dengan nilai 0,465 per menit. Berdasarkan pengujian isi bit, diperoleh nilai alfa sebesar 2,2278 dan nilai beta sebesar 62,406. Berdasarkan simulasi skenario 1 menggunakan data real yang didapatkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Simulasi skenario 1 ini bertujuan untuk melakukan simulasi data real ke dalam software Anilogic. Pada skenario 2, bagian masuk inputnya adalah data waktu antar kedatangan pelanggan berupa data rate dengan nilai 0,465 per menit. Input yang digunakan dalam proses pelayanan adalah data waktu pelayanan yang
distribusi Wegby dengan nilai alfa sebesar 2,8 dan nilai beta sebesar 54,06. Simulasi skenario kedua dilakukan dengan mengubah data waktu pelayanan, yaitu mengurangi durasi pelayanan sebesar 10% dari waktu sebelumnya. Lalu pada simulasi antrian skenario ketiga, input yang digunakan dalam search yaitu rate kedatangan pelanggan dengan nilai 1 per menit. Skenario ketiga dibuat dengan menambah jalur antrian pada sisi yang lain, sehingga terdapat 2 jalur antrian dan 2 server pelayanan. Tujuan dari skenario ketiga ini adalah untuk mengurangi jumlah antrian dalam sistem. Dengan adanya 2 jalur antrian, diharapkan pelanggan yang mengantri menjadi lebih efisien, sehingga waktu tunggu pelanggan berkurang. Selanjutnya ada uji validasi dan uji verifikasi simulasi. Pertama, uji normalitas. Dari uji normalitas yang telah dites menggunakan aplikasi SPSS, berdasarkan pengolahan data tersebut, diketahui bahwa nilai seek to tell-nya untuk data sistem aktual sebesar 0,523 dan hasil simulasi sebesar 0,240 atau lebih dari 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Lalu uji kesamaan dua rata-rata atau t-test. Pada hipotesis pertama, diketahui tidak terdapat perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dan output sistem simulasi. Dan di hipotesis pertama terdapat perbedaan rata-rata antara output sistem nyata dan dengan output sistem simulasi. Dengan perhitungan Excel, dihasilkan standar deviasi pertama sebesar 0,264 dan standar deviasi kedua sebesar 0,05 dan standar deviasi gabungannya sebesar 57,104. Dengan begitu, hasil dihitung lebih kecil daripada T-tabel. Dan tes menggunakan independent sample test, diketahui nilai seek to tell pada bagian equal variance assume yaitu sebesar 0,109. Karena nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output sistem nyata dengan output sistem simulasi. Lalu ada uji validasi. Didapatkan rata-rata data simulasi yaitu 56,18 dan rata-rata data aktual 56,11. Dengan nilai E sebesar 0,124% atau kurang dari 5%, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut dianggap valid. Lalu, verifikasi model matematis. Perbandingan perhitungan manual dan sistem simulasi analogik. Rata-rata waktu servis didapatkan yang aktual yaitu 56,11, AnyLogic 56,18 detik. Untuk rata-rata waktu tunggu 35,39 detik dan AnyLogic-nya 35,64 detik. Untuk rata-rata waktu dalam sistem yang aktual 91,51 detik dan AnyLogic 91,83 detik. Perhitungan data aktual dan simulasi AnyLogic menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terverifikasi. Lalu, untuk analisis skenario yang terbaik, berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, maka hasil skenario terbaik yang diperoleh yaitu skenario ketiga, dengan rata-rata waktu menunggu yang relatif rendah, menandakan adanya penurunan waktu tunggu yang signifikan dibandingkan dengan skenario 1 yang mencapai 35,64 detik secara keseluruhan. Skenario ketiga diusulkan dengan penambahan 2 jalur antrean dan 2 server pelayanan, di mana pelanggan dapat memilih langsung jalur yang tersedia. Dengan pemisahan jalur ini, proses antrian menjadi lebih lancar karena distribusi pelanggan ke server pelayanan menjadi lebih seimbang. Dengan perbaikan tersebut, skenario ini dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi pelayanan secara keseluruhan. Lalu untuk kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, sistem antrian menggunakan model single channel, single phase dengan urutan antrian first in, first out atau FIFO.
Yang kedua, hasil pengujian distribusi menggunakan EasyFit, yaitu waktu antar kedatangan berdistribusi BUR, waktu tunggu berdistribusi WACB, waktu pelayanan berdistribusi WACB, dan waktu dalam sistem berdistribusi gamma. Yang ketiga, uji normalitas menunjukkan bahwa data aktual dan simulasi berdistribusi normal. Uji kesamaan dua rata-rata atau t-test menghasilkan nilai t hitung kecil dari t-tabel, sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data aktual dan data simulasi. Artinya, model simulasi sudah mewakili sistem nyata dengan baik. Yang keempat, berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketiga skenario, skenario ketiga merupakan alternatif yang paling optimal untuk jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di Umayumca Pasar Gede. Meski memerlukan investasi tambahan, manfaatnya lebih besar dalam hal kapasitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.